Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Sehat-sehat semua ya. Nah, pagi ini kita akan kembali belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan dengan muatan pelajaran IPA. Pada subtema 1 kemarin kita telah mempelajari tentang gaya. Apa itu gaya? Ada yang masih ingat? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak dan berubah kedudukan. Gaya itu ada 6 macam. Ada yang namanya gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Yuk kita pelajari dengan seksama. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ya, ada magnet, ada gambar jarum, ada gambar stabilo, dan ada gambar pensil. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda tersebut? Nah, benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Dan benda apa yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau benda magnetis terbagi menjadi 3. Ada yang namanya ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya seperti benda-benda yang terbuat dari besi, dari baja, atau dari nikel. Dan ada juga yang disebut sebagai paramagnetik, adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Contohnya seperti aluminium, tembaga, dan seng. Dan ada juga benda yang termasuk diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kertas, kayu, dan karet. Sifat-sifat magnet ada 3. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet biasanya terbuat dari besi, baja, dan nikel. Nah, semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka gaya tarik magnet akan semakin kuat. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang tipis seperti kertas, kain maupun plastik, maka magnet tetap dapat menarik benda magnetik tersebut. Yang ketiga, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara yang biasanya ditulis dengan huruf U dan kutub selatan yang biasanya ditulis dengan huruf S. Sebuah magnet memiliki 2 ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasanya disebut kutub. 2 kutub magnet yang saling berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Coba perhatikan pada gambar. Nah, ketika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, lihat gambar yang pertama, kutub S didekatkan dengan kutub S, maka kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Mereka tidak mau menempel. Nah, sedangkan sebaliknya, ketika 2 magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, perhatikan kembali gambarnya. Ketika kutub S didekatkan dengan kutub U, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Macam-macam magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2 macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya batuan yang dapat menarik besi. Kamu bisa perhatikan gambarnya, Nak. Di situ ada batu
magnet ya. Batu tersebut dapat menarik besi-besi yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia, seperti contoh pada gambar di atas. Ya, ada magnet silinder, ada magnet batang, magnet jarum, magnet magnet ladam, dan magnet keping. Fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada kompas. Nah, magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan arah selatan. Yang kedua, magnet pada ujung gunting jahit. Nah, magnet pada ujung gunting jahit ini membantu penjahit untuk mencari jarum-jarum. Ya, jadi nanti jarum-jarumnya itu bisa menempel pada ujung gunting. Nah, yang ketiga, magnet pada pintu kulkas. Magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat antara pintu dengan badan kulkas. Nah, yang keempat, magnet pada hiasan kulkas. Ya, fungsinya untuk menempelkan hiasan kulkas di pintu kulkas. Coba perhatikan pada gambar. Nah, pada gambar tampak seorang anak sedang melempar uang logam ke atas. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi setelah uang logam dilemparkan ke atas? Tentu akan jatuh ke bawah, bukan? Nah, kemudian kenapa ya hal itu dapat terjadi? Kenapa ayo? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, bagaimana jika uang logam digantikan bola, pensil, penghapus, atau yang lainnya? Penasaran kan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Tadi Bu Guru menyebutkan tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi akan kembali ke bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang-layang di udara. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari bumi. Semakin jauh jarak benda ke bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Mana yang akan jatuh terlebih dahulu? Kalian perhatikan gambar yang pertama, di sana ada gambar batu dan kertas. Perhatikan kertasnya sudah diremas-remas sehingga berbentuk seperti batu. Kedua benda ini tentunya memiliki berat yang berbeda. Batu pasti lebih berat daripada kertas. Ketika dua benda ini dijatuhkan secara bersamaan dari atas, nah kira-kira mana yang akan mencapai permukaan lantai terlebih dahulu? Ternyata kedua benda ini akan mencapai permukaan lantai secara bersamaan dengan waktu yang sama. Nah, kalau kamu perhatikan gambar yang kedua, ya, di sini juga masih terdapat gambar batu dan kertas. Hanya kertasnya masih berbentuk helaian. Nah, ketika kedua benda ini dijatuhkan secara bersamaan, maka yang terjadi batu akan mencapai permukaan lantai terlebih dahulu dibandingkan kertas. Kenapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi bukan karena batu memiliki berat atau bobot yang lebih berat daripada kertas. Akan tetapi, hal ini terjadi karena bentuk kertas lebih lebar atau lebih besar daripada batu, sehingga kertas tersebut terhambat oleh udara untuk bisa cepat mencapai permukaan tanah. Jadi kesimpulannya, berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut. Akan tetapi bentuk benda yang dapat mempengaruhi gaya gravitasi benda. Manfaat gaya gravitasi. Yang pertama, gaya gravitasi menarik semua benda di bumi sehingga tidak melayang-layang di udara. Yang kedua, gaya gravitasi menyebabkan air terjun jatuh ke bawah. Dan yang ketiga,
Pada olahraga terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut sehingga dapat kembali jatuh ke bawah. Perhatikan kembali dua benda pada gambar. Pernah kamu membantu Bunda mencuci piring, Nak? Nah, ketika kalian mencuci piring, pernahkah kalian mencuci kedua benda ini? Menurut kamu, mana gelas yang lebih licin saat dicuci? Gambar yang Bu Guru tampilkan tadi berhubungan dengan gaya gesek yang akan kita pelajari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi apabila dua benda saling bergesekan. Nah, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang saling bergesekan tersebut. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkannya akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Sama halnya ketika kalian mencuci gelas tadi, ya. Nah, ketika kalian mencuci gelas yang permukaannya halus, maka gelas tersebut akan terasa semakin licin karena gaya gesekannya semakin kecil. Nah, sebaliknya ketika kalian mencuci gelas yang permukaannya kasar, tingkat kelicinan gelas tersebut berkurang, ya. Karena apa? Karena permukaan gelas tersebut kasar. Ya, sehingga gaya geseknya juga semakin besar. Nah, gaya gesek pada benda yang bergerak ya selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Gaya gesek ada dua, ada gaya gesek yang menguntungkan dan ada juga gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan, contohnya ketika kalian mau naik sepeda, ketika kalian naik sepeda, lalu tiba-tiba ada ayam seperti pada gambar. Nah, kalian tentunya mengerem. Hal ini termasuk gaya gesek yang menguntungkan. Kenapa? Akibat kalau tidak ada gaya gesek, tentunya ayam tersebut sudah mati terlindas oleh kalian, ya. Nah, begitu juga dengan sepatu. Sepatu yang kalian gunakan bagian bawahnya terbuat dari karet. Kenapa? Agar pemakaiannya agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Nah, contoh gaya gesek yang merugikan. Perhatikan di gambarnya, pada mesin sepeda motor selalu terjadi gesekan pada bagian-bagiannya, ya. Nah, hal ini tentunya menyebabkan mesin menjadi cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan, maka mesin harus diberi pelumas. Alhamdulillah, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahaminya. Untuk tugasnya akan Bu Guru berikan melalui Google Form yang akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.